Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita masih ada di materi mengenai Introduction to Human Resource Management bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya, saya menjelaskan mengenai pengantar, mengenai mengapa kita harus mempelajari ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya untuk Anda yang ada di program studi sistem informasi. Nah, di dalam ruang lingkup sumber daya manusia, biasanya banyak terjadi kesalahan yang kesalahan-kesalahan ini yang biasanya kemudian menyebabkan ya, bahwa kita memang harus menguasai bidang sumber daya manusia. Ya, misalnya kesalahan dalam merekrut personil atau orang, ya, kesalahan dalam merekrut personil. Jadi misalnya sebenarnya pinter, ya, tetapi dia tidak cocok ada di posisi tersebut, ya, dia tidak cocok ada di posisi tersebut. Jadi wrong person, bukan stupid person, bukan dumb person, bukan, ya, tapi memang salah tempat gitu ya. Nah, kenapa kok salah tempat ya? Karena nanti ada rentetannya di belakang. Nanti kita akan membahas mengenai mulai dari job analysis sampai kemudian ke rekrutmen, sampai kemudian ke selection dan seterusnya. Itu yang paling sering terjadi. Kemudian banyak turnover, keluar masuk, experience high turnover. Jadi misalnya di dalam satu perusahaan sering terjadi pegawai yang keluar masuk lagi. Rekrutmen mungkin mudah, apalagi di masa-masa seperti ini ya, mungkin mudah, tetapi pada saat sudah di dalam merasa tidak nyaman, akhirnya keluar. Atau yang lebih parah lagi, merasa tidak nyaman tetapi nggak keluar, sehingga menjadi duri dalam daging, menjadi benalu, menjadi parasit di dalam perusahaan tersebut. Have your people not doing their best. Sebenarnya orang ini bisa, tetapi kok nggak optimal ya gitu. Nah, karena tidak optimal itu tadi, maka akhirnya sulit untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang biasanya kalau perusahaan maka itu adalah profit. Ya. Waste time with useless interview. Nah, biasanya ini yang juga sering belum masuk, hanya sampai di wawancara itu sudah merasa orang ini nggak cocok. Kenapa dia datang ya? Kenapa dia bisa sampai ke level ini ya? Kenapa saya harus menginterview dia? Wong sudah pasti tidak cocok. Ya, itu useless interview. Karena sudah tahu sama tahu bahwa yang diinterview itu juga tidak merasa nyaman, yang interview juga sudah merasa ini bukan tempatnya dia gitu. Ya, salah ini. Ya, sehingga buang-buang waktu. Nah, itu kenapa kita harus belajar sumber daya manusia dengan baik dan benar. Itu yang biasanya terjadi. Kemudian hal lain yang biasanya menjadi kesalahan adalah have some employee think their salary are unfair and inequitable relative to other in the organization. Jadi merasa gajinya terlalu kecil, merasa gajinya tidak setara dengan apa yang dikerjakan. Jadi saya ini sudah kerja keras loh, tapi kok cuma dapat segini ya, tapi kok saya tidak mendapat sebanyak seperti dia ya. Nah, ini yang sering kali terjadi. A lack of training to undermine your department effectiveness. Nah, ini apalagi, jadi nggak ada trainingan.
di sini semua itu on the job training. Jadi semuanya ya sambil dijalani aja. Nanti bisa-bisa sendiri kok. Nah, ini hal yang salah ya. Persepsi yang kurang baik bahwa training itu penting. Karena tanpa training yang baik, tanpa persiapan yang baik, maka yang terjadi kemungkinan berbuat salah sangat besar. Sehingga tidak hanya merugikan bagi dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain dan juga merugikan perusahaan secara otomatis. Commit any unfair labor practices. Nah, ini bisa di dua sisi, antara sisi pegawai ataupun sisi perusahaan. Yang dari sisi perusahaan misalnya di bawah upah minimum, jam kerja yang terlalu banyak, lembur yang berlebihan, misalnya begitu. Atau dari pegawai misalnya dia banyak mencuri waktu untuk hal-hal yang bukan di dalam ruang lingkup pekerjaannya, atau nanti di belakang kita akan menyebut itu menjadi gold breaking atau cyber loafing, pemanfaatan internet kantor untuk keperluan di luar pekerjaan, misalnya begitu. Unfair. Ada yang kerja keras, ada yang malas-malesan, ada yang cuma hahaha begitu, tapi gajinya sama. Itu yang sering kali terjadi. Nah, kemudian yang biasanya menjadi isu penting adalah gaji pasti. Karena berhubungan dengan uang pasti akan menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting. Ada yang berasumsi bahwa orang ini gajinya terlalu tinggi ya, overpaid. Ya, dia itu nggak layak Pak digaji begitu. Mulai dari jenjang pendidikannya, mulai dari beban kerjanya, mulai dari hasil pekerjaannya juga. Kenapa dia bisa digaji setinggi itu? Nah, maka itu nanti akan tergantung dari tahapan awalnya nanti. Job analysis misalnya. Nah, itu pentingnya kita belajar sumber daya manusia. Ada lagi pekerjaan yang punya risiko tinggi. Too risky for some person. Tapi gajinya nggak seberapa Pak gitu. Misalnya pemadam kebakaran. Ya, saya pernah melihat cleaning service yang di gedung-gedung bertingkat itu ya. Yang di kampus, kalau di kampus saya Universitas Majung, ada pernah satu outsource ya, cleaning service yang membersihkan kaca di gedung cukup tinggi yang saya saja ngeri loh lihatnya. Kenapa? Karena pengamannya seadanya. Itu yang pertama. Kemudian dia bekerja sendirian. Jadi nggak ada backupnya di atas atau di bawah. Bagi saya loh ya, itu tidak sebanding dengan resiko yang dia tanggung. Dan itu masih banyak pekerjaan lain yang juga sama. Resikonya terlalu tinggi. Tapi gajinya tidak setinggi itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Gitu. Atau ini yang paling berat. Hidup segan mati tak mau ya. Nowhere else to go. Dia itu sebenarnya di situ itu juga kerjaannya nggak beres. Dia itu mau dipecat sama perusahaan juga nggak bisa. Karena dia juga patuh sama peraturan. Dia sendiri sebenarnya juga bosan gitu ya. Males. Kalau bahasa Jawa wegah gitu. Sudah nggak ingin sebenarnya bekerja di situ, tetapi ya kemana lagi? Saya nggak punya tempat lain ya Pak gitu. Dengan usia saya, dengan keahlian saya mau kerja di mana? Di sini saya sudah merasa nyaman. Ya udah, jalanin aja, begitu. Ya, itu yang banyak terjadi juga. Ya, nowhere else to go, sehingga akhirnya ada yang merasa orang itu loh, meskipun senior kerjaannya nggak nggak becus, nggak bener. Kenapa dia ada di sini sih gitu? Ya. Nah itu unfair salary. Sehingga akhirnya kita keluar yang namanya
konsep sumber daya manusia yang paling dasar, bahwa sumber daya manusia yang baik itu selalu ya, mayoritas dilihat dari hasilnya. Ada yang bilang, wah nggak bisa Pak gitu. Ini kan harus berproses. Oke, tetapi jangan lama-lama. Prosesnya sudah benar Pak, tapi hasil akhirnya yang salah. Ya, karena ada faktor non teknis, kejadian yang tidak terduga. Nah itu boleh saja, tapi jangan sering-sering. Nah begitu. Ya, gagal kok kebiasaan. Nah begitu. Mau nggak mau harus melihat hasil akhirnya juga. HR, ya, sumber daya manusia, create value by engaging in activities that produce the employee behavior that the organization needs to achieve its strategic goal. Tidak hanya skill, tapi juga behavior, perilaku. Itu kenapa di semua perguruan tinggi sekarang juga diwajibkan untuk mendapatkan soft skill, tidak hanya hard skill. Pinter tapi kurang ajar gitu. Pinter tapi nggak jelas kelakuannya. Pinter tapi usil. Pinter tapi suka menjatuhkan temennya. Nggak akan mampu membantu perusahaan tersebut untuk meraih tujuan strategiknya. Tidak akan mampu membantu perusahaan tersebut mencapai visi misinya. Sehingga soft skill penting, dan itu tugasnya rekan-rekan yang di sumber daya manusia untuk melihat, mendeteksi kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi harus mampu mengatasi. Dengan apa? Dengan banyak hal. Nanti ada prosedur, ada SOP, ya, ada nanti training, ada performance appraisal, ya. Nah, di situ pentingnya kita belajar sumber daya manusia. Bagi Anda yang di sisi informasi misalnya, Anda punya software house. Anda punya ada satu orang software developer atau programmer yang sangat pintar. Tapi dia egois. Dia sombong. Sama temennya nggak mau nolong sama sekali. Ditanya membisu. Ngakunya introvert padahal dia egois. Di kantor, di ruangan, pasang headset volume maksimal. Yang lain tanya, nggak peduli. Nggak mau membantu temennya. Ya mungkin pada satu titik tertentu orang ini akan menjadi bintang utama, star gitu ya, di perusahaan tersebut. Tapi pada dasarnya kalau itu memang kerjasama, maka orang-orang seperti ini bukannya malah membantu, tapi menghambat. Kerjaannya selesai dia nggak peduli sama yang lain, ya nggak kelar semua akhirnya. Dan itu tugasnya kita belajar sumber daya manusia untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga meskipun Anda punya software developer atau programmer-programmer yang pintar, yang cerdas, tetapi behaviornya tidak mendukung, sama saja strategic goal tadi tidak akan tercapai. Itu yang harus diingat. Using evidence-based SRM to measure the value of HR. Nah, supaya tadi tidak lagi terjadi unfair salary, maka harus ada pengukuran, harus ada penilaian, harus ada penghargaan berdasarkan bukti-bukti tertentu. Nanti ini akan kita bahas lagi di belakang, khususnya di bab mengenai performance appraisal. Sehingga tidak ada lagi yang merasa, saya kok gajinya terlalu kecil ya, saya kok merasa dia terlalu besar. Nah, tidak ada lagi. Kalau semuanya berdasarkan bukti yang kuat, bukti yang solid, maka penilaian tadi akan bisa diterima secara adil, secara fair. Itu kenapa kita harus belajar manajemen sumber daya manusia.
Berikutnya nanti masih ada lagi lanjutan dari materi ini. Kita berhenti di sini dulu. Dan sekali lagi bahwa sumber daya manusia ini bukan hanya sekedar teori, ini praktek. Dan kalaupun kita memahami semua teorinya, belum tentu juga praktiknya bagus. Ya, saya pun itu juga menyadari hal yang sama. Demikian untuk yang bagian ini, kita akan melanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.